Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Glestari, kelas 1A, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Sasaran penyidikan. 1. Melibatkan aparat penegakan hukum atau penyelenggaraan negara atau pegawai negeri, korporasi, seseorang atau kelompok orang. 2. Mendapatkan perhatian dan meresahkan masyarakat. 3. Merugikan negara. Masa 1999 sampai sekarang menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 2. Menyempurnakan kembali perumusan tindakan pidana korupsi dalam Undang-Undang 3 Tahun 1971, korupsi aktif dan korupsi pasif. 3. Penegakan perumusan tindakan pidana korupsi dengan detail delik formil. 4. Memperluas pengertian pegawai negeri. 5. Dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi atau TGPPK PP 19/2000 KPK UUD 30 tahun 2002. Kewenangan penyidik, Polri, Jaksa, dan KPK terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. 1. Menyadap dan merekam. 2. Mencekal. 3. Meminta keterangan keadaan keuangan. 4. Memblokir rekening. 5. Memerintahkan kepada pimpinan tersangka untuk memberhentikan sementara. 6. Meminta data kekayaan dan perpajakan tersangka. 7. Menghentikan transaksi keuangan. 8. Minta bantuan Interpol. 9. Minta bantuan polisi atau lembaga lain. Masa 1971 sampai 1999. 1. Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. 2. Perluasan perumusan tindakan pidana korupsi yang ada dalam KUHP dan undang-undang sebelumnya. 3. Perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil. 4. Percobaan dan permufakatan jahat dianggap sebagai delik selesai. 5. Dibentuk Tim OPSTIB atau Inpres Nomor 9 Tahun 1977. Tim Pemberantasan Korupsi diaktifkan kembali tahun 1982. Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau KPKPN. Kempres 127 tahun 1999. Berdasarkan pemberantasan korupsi, berdasarkan aturan perundang-undangan, 1. Masa 1945 sampai 1957. Kedua, masa 1957 sampai 1960. 3. Masa 1960 sampai 1971. Keempat, masa 1971 sampai 1999. 5. Masa 1999 sampai sekarang. Pengertian korupsi asal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Dari bahasa Latin turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris corruption, koruptor, Perancis corruption, dan Belanda corrupti atau corrupti. Dari bahasa Belanda itulah turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Purwadarminta, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan selainnya. Di Malaysia dipakai istilah rasuah yang diambil dari bahasa Arab riswah yang sama artinya dengan korupsi. Kegagalan Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960. 1. Masih ada perbuatan yang merugikan keuangan negara tetapi tidak ada perumusan dalam undang-undang sehingga tidak dipidana. 2. Pelaku korupsi hanya pegawai negeri. 3. Sistem pembuktian yang lama dan menyulitkan.
Pengambil ahlian kasus korupsi dari penyidik Polri dan jaksa ke KPK. 1. Laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti. 2. Penanganan berlarut-larut. 3. Penanganan justru untuk melindungi pelaku korupsi. 4. Penanganan mengandung unsur korupsi. 5. Ada hambatan karena campur tangan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 6. Keadaan lain yang mengakibatkan penanganan menjadi sulit. Masa 1945 sampai 1957, korupsi belum dianggap sebagai ancaman negara yang membahayakan. Tahun 1956, kasus korupsi mulai menguat dengan diangkatnya kasus korupsi di media cetak oleh Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Namun keduanya malah dipenjarakan tahun 1961. Dasar hukum yang digunakan adalah KUHP terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri. Masa 1957 sampai 1960, korupsi dirasakan sudah mulai menguat dalam tubuh pemerintahan. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia. Dasar hukum pemberantasan korupsi dengan menggunakan peraturan-peraturan militer, yaitu Peraturan Pengusaha Militer Nomor PRT PM 06 Tahun 1957, Tata Kerja menerobos kemacetan memberantas korupsi. Pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2002. 1. Pasal 1 Undang-Undang 30 2002 tentang KPK. 2. Tindakan pidana korupsi adalah tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang 20 2002 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Penyebab korupsi. 1. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat. 2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi. 3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang memberikan peluang orang untuk korupsi. 4. Modernisasi pengembangbiakan korupsi. Masa 1960 sampai 1971. Dasar hukumnya dengan Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindakan pidana korupsi, menambah perumusan tindakan pidana korupsi yang ada dalam KUHP. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.